Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang. Kembali lagi bersama saya di kesempatan kali ini. Hari ini tanggal 2 bulan 4 2026, hari Kamis ya minasang. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari buku praktis ini ya minasang. Nanti saya akan menjelaskan atau menjabarkan kegunaan serta contoh-contoh dan rumus-rumusnya ya minasang. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu ini minasang. Ada kata sifat i ditambah nara, kata sifat na dihapus tambah nara, terus kata benda nara ya minasang, terus ba yang artinya kalau. Nah, jadi di buku kali ini atau materi yang ini adalah bentuk pengandaian dalam bahasa Jepang secara umum. Pola ini yang artinya jika, ini ya minasang, jika atau kalau minasang ya. Jadi di materi kali ini yaitu nara. Nah, nara di sini ada kata sifat i, kata sifat nanya dihilangkan, kata benda ditambah nara, terus ba kalau ya minasang. Nah, pola kata sifat dan kata benda ditambah nara ini digunakan atau sering digunakan untuk memberi saran atau merespon topik yang baru disebutkan lawan bicara minasang. Nah, jadi langsung saja kita ke struktur yang pertama, yaitu kata sifat i. Nah, kata sifat i di sini rumusnya langsung ditambah nara ya minasang ya. Kayak contohnya kita ituin saja ya minasang ya, di mingiming atau di kerang saja, yaitu samui tambah nara jadi samui nara minasang ya. Terus yang kedua yaitu kata sifat na. Nah, kata sifat na di sini nih minasang dihapus ya, kata sifat na-nya itu harus dihapus ditambah nara. Kayak misalnya kiraina, atau na-nya dihapus menjadi kirainara ya minasang ya. Awas jangan salah kalau kata sifat itu langsung, tapi kalau kata sifat na itu harus dihapus ya minasang. Nah, terus di sini kata benda juga sama kayak kata sifat iya minasang, langsung terus ditambah nara. Kayak misalnya kuruma nara ya minasang ya. Oke. Nah, terus kita ke pola ba. Nah, pola ba di sini minasang adalah bentuk pengandaian yang lebih fokus pada hubungan sebab akibat secara logis atau syarat atau sesuatu yang minasang ya. Nah, jadi di sini kalau kata sifat i hapus akhiran i ganti dengan kereba. Jadi ini tuh minasang ke bentuk jisho ya minasang ya. Ini tuh. Nah, terus bukan ke bentuk jisho, bentuk ini kereba, maaf ya minasang, bukan jisho tapi kereba. Nah, terus contohnya kayak oishi, yaitu oishi kereba kalau enak ya minasang. Terus ada kata sifat na. Nah, dan kata sifat benda kata benda ganti dengan nara atau ba, yaitu contohnya ada kata sifat na benri nara, atau dihapus na yaitu benri nara kalau praktis. Nah, jadi di sini ya minasang ya, kata sifat atau pola materi ba di sini itu kata sifat na tambah kata benda ganti dengan nara ya minasang ya. Nah, fungsi di sini menyatakan mutlak ya minasang ya. Oke, langsung saja kita ke berikan contohnya ya minasang, yaitu yang pertama ada kata sifat i ditambah nara ya minasang ya. Contohnya di sini ada gohan o taberu nara,
mise ga ii desu yo. Kalau makan resto itu bagus loh. Minasang di sini ya minasang ya. Oke. Itu ya minasang pola dari kata sifat i nara, kata sifat na dihapus, kata benda langsung nara ya minasang. Terus ada ba kalau ya minasang. Nah, lanjut ya minasang di sini. Ada kata sifat na dihapus, kata benda nara ba atau diare ba yang artinya atau apabila ya minasang. Nah, pola ini sering digunakan untuk atau khusus kata benda dan kata sifat na. Oke, minasang. Nah, jadi secara harflah atau artinya tetap ya minasang. Jika di sini tuh jika atau apabila ya minasang. Namun digunakan dalam situasi bisnis, dokumen resmi atau pidato ya minasang. Langsung saja kita berikan contoh ya minasang, yaitu ada kata benda langsung ditambah de areba, yaitu ada mondai de areba, artinya apabila ada masalah ya minasang ya. Itu yang langsung ya minasang, ada di sini langsung ke pola, yaitu ada ba ditambah hodo yang artinya semakin ya minasang. Nah, di sini ada beberapa perubahan, yaitu ada ru. Nah, ru di sini positif, kalau nai di sini negatif. Terus ada kata sifat i, kata sifat na, kata benda ya minasang. Nah, pola kalimat yang ini digunakan untuk menyatakan hubungan, peningkatan atau perubahan yang sering atau dalam bahasa Indonesia berarti semakin ya minasang ya. Nah, pola ini menunjukkan bahwa jika tingkat kondisi di bagian ini pertama meningkat, maka tingkat kondisi di bagian kedua juga akan ikut berubah ya minasangnya. Nah, struktur kalimat di sini cara menggabungkannya yaitu pola ini untuk atau unik karena kita harus mengulang kata yang sama 2 kali. Pertama dalam bentuk ba pengandaian, lalu diikuti bentuk kamus hodo ya minasangnya. Nah, langsung kita ke kata kerja, yaitu ada nihon wa benkyou suru ba benkyou suru hodo, yaitu mujukasi narimas, yaitu artinya bahasa Jepang itu semakin diajari semakin sulit. Nah, jadi di sini tuh minasang, pola yang di sini itu unik ya karena mengulang kedua kali. Nah, di sini mengulang 2 kali. Nihon wa benkyou sureba benkyou suru hodo muzukasi narimas, artinya bahasa Jepang itu semakin dipelajari semakin sulit nih, semakin minasang. Intinya ini tuh pengulang 2 ya minasang, pengulangan diulang tuh kata-katanya itu ya minasang. Nah, terus ada kata sifat i atau nai di sini. Nah, kita ke kata sifat i dulu ya minasang di sini, yaitu ada kono ryori wa atsukereba atsui hodo oishii desu, yaitu masakan ini semakin panas semakin pedas. Nah, di sini tuh nggak ada itunya ya minasang, nggak ada contohnya, tapi karena di sini kan buku praktis, jadi saya tuh menjelaskan di sini, namun saya memberikan contoh-contohnya atau langkah-langkahnya ya minasang. Nah, ya gitu minasang. Jadi di sini pola kalimat ba modo yang artinya semakin atau semakin, polanya ini diulang ya minasang, diulang kedua kali ya minasang ya. Jadi kayak misalnya nihon wa benkyou sureba benkyou suru hodo muzukasi narimasu tuh. Jadi pertama kan ada nihon wa benkyou sureba ini, terus ditambah diulang lagi benkyou suru hodo muzukasi narimasu ya minasang ya. Nah, oke, terus kita ke bumpo yang kedua, yaitu
hodo lagi di sini tuh. Yang artinya nani persamaan atau kira-kira seperti ya minasan ya. Sama di sini tuh. Sama ya minasan kayak di sini ya minasan. Nah, itu ya minasan ya. Sama ini tuh hodo. Kalau di sini ditambah kata perubahan ini terus hodo, terus ada kata sifat kata kerja ru nai, kata sifat i, kata sifat na, kata benda ya minasan ya. Itu ru itu positif, nah itu negatif ya minasan ya. Jadi sini sama ya minasan. Nah, terus di sini ada yori atau hodo. Terus tambah maseng atau tidak. Tahu nani se nani ya minasan. Nah, di sini yori itu positif, maseng itu negatif ya minasan ya. Nah, kata kerjanya itu di shockey ya. Enggak, ini minasan ini pola ini. Nah, di sini itu ya kayak gini ya minasan ya tuh. Nah, terus kita lanjut ke bumpo yang kedua yaitu to. Kata kerja di shockey tambah to. Nah, di sini kalau awalnya pakai to, ujungnya pakai ta. Pasti ya minasan artinya tuh. Ini ya minasan ya. Nah, minasan lanjut ya ke materi ini ada to. Nah, to di sini adalah salah satu bentuk pengandaian atau kondisional dalam bahasa Jepang yang menyatakan hubungan pasti atau hasil yang otomatis terjadi. Nah, jika bentuk nara adalah saran dan ba adalah syarat logis, maka to adalah tentang kepastian 100% minasan di sini. Nah, struktur kalimat di sini sangat mudah karena menggunakan kamus ya minasan ya. Kata kerja bentuk kamus to yaitu ada contohnya taberu makan, taberu to kalau makan. Nah, terus ada kata sifat i ya minasan ya. Kata sifat i ditambah kamus kata sifat i bentuk kamus tambah to yaitu kita contohin ke samui dingin. Nah, samui dingin. Kalau samui to kalau dingin. Nah, sini kata sifat na itu harus dihapus ya minasan, harus digadain. Terus kata benda ditambah to misalnya. Kelanjut yang di sini berarti ya minasannya. Nah, terus jadi di sini itu kalau misalnya nara adalah saran, dan kalau di sini to tentang kepastian 100% ya minasan. Ya, langsung kita ke itunya ya. Contoh, kita kasih contoh ya minasan. Itu ada fuyu ni narito samuku narimasu, artinya kalau sudah masuk dingin pasti jadi dingin. Nah, di sini kan gak ada itunya ya minasan ya. Gak ada contoh-contohnya. Jadi di sini itu bentuk rangkuman. Jadi di sini itu ya minasan. Jadi kalau misalnya lewat sini itu ada materinya saja tanpa ada rumus-rumusnya ya minasan. Jadi di sini tuh ada rumusnya, namun belum mengerti kalau misalnya nggak dijelasin ya minasan. Nah, gitu. Ada ini pola yang ini. Nah, lanjut ke pola yang ini yaitu ini. Sini ada partikel ni ditambah ni te imas, artinya mirip, serupa atau menyerupai ya minasan. Nah, ni te imas ini digunakan untuk menyatakan kemiripan atau dua hal, orang, benda, atau sifat dalam bahasa Indonesia. Pola ini berarti mirip dengan atau serupa dengan. Nah, struktur kalimat ini, pola ini selalu menggunakan partikel ni untuk menghubungkan objek yang dimiripkan. Nah, subjek wa objek ni ditambah ni te imas ya minasan. Nah, langsung kita ke contoh saja, berikan contoh yaitu ada kanozo wa okasang ni te imas, yaitu dia mirip dengan ibunya. Terus ada kono inu wa kitsuni ni te imas ne, anjing ini mirip dengan rubah ya. Nah, itu ya minasan. Jadi pola ini itu artinya mirip ya minasan ya.
Itu saja ya minasang ya, bumbu kali ini kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata ya minasang ya. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.